Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Ramadhani, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisasi atau organ, misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutaneus. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapis. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Jaringan subkutaneus mengandung sejumlah sel lemak. Yang pertama adalah epidermis, yang terdiri dari lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, dan lapisan stratum corneum. Kita akan membahas satu persatu, yaitu pertama lapisan stratum basal. Lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua adalah lapisan stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5 sampai 8 lapisan. Ketiga adalah lapisan stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2 sampai 3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Keempat adalah lapisan stratum lucidum. Langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Dan yang kelima adalah lapisan stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, dan mengandung zat kertain. Lapisan integumen kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Pada dermis terdiri dari 2 lapisan. Lapisan atas pars papilaris dan lapisan bawah adalah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut reticularis. Stratum papilaris merupakan bagian atas dermis. Mengandung papila dermis, terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner, terdapat fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Lapisan kedua pada dermis adalah stratum reticularis, merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar lemak, mengandung kelenjar keringat, dan korpus Pacini. Selanjutnya adalah jaringan subkutan, merupakan lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utama yaitu menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut sebakea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau aprokin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah. Merupakan air yang bercampur garam dan berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita membahas fungsi kulit. Pertama adalah fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi, misalnya sengatan UV, kuman, bakteri, lisol, karbol, infeksi, dan lain-lain, karena bantalan lemak tebal lapisan kulit, dan serabut jaringan. Fungsi kulit yang kedua adalah fungsi absorpsi.
Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Fungsi kulit yang keempat adalah fungsi persepsi. Kulit memiliki respon terhadap panas, respon dingin, dan respon tekanan. Fungsi kulit yang kelima yaitu fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot, atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi kulit yang keenam adalah fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, dan karoten. Fungsi kulit yang ketujuh yaitu fungsi keratinasasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi kulit yang kedelapan adalah fungsi pembentukan vitamin D. Tubuh terkena sinar matahari langsung dan tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Terima kasih, itulah tadi pembahasan tentang sistem integumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.